Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang info GTK bagi penerima tunjangan profesi guru. Nah, di sini syarat untuk penerima tunjangan profesi guru ini bisa cair adalah jika guru tersebut melaksanakan atau mengajar dalam satu minggu itu jumlah jamnya adalah 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam biasanya status validasi TPG-nya di Info GTK itu tidak valid. Otomatis nanti tunjangan profesi gurunya tidak akan cair. Nah, di sini saya akan membahas tentang ini. Tentang apakah Info GTK bisa valid jika jumlah jam mengajarnya kurang dari 24 jam per minggu. Nah, di sini misalkan ada contoh seperti ini. Misalkan jumlah rombel di sekolah adalah hanya ada 3 rombel atau 3 kelas. Kemudian jumlah jam per minggu, ini saya contohkan bahasa Indonesia, misalkan 3 jam per minggu. Kemudian ketersediaan jam per minggunya itu misalkan dia mengajar 3 kelas. Jadi 3 kali 3 jadi jumlahnya 9 jam per minggu. Nah, di sini ini kan tidak sampai dengan 24 jam per minggunya. Jadi kalau seperti ini pasti tidak akan valid. Solusinya di sini yang pertama di sini jumlah jam mengajarnya kan 9 jam untuk mapel bahasa Indonesia untuk 3 kelas atau 3 rombel. Kemudian tugas tambahan 12 jam. Ini misalkan tugas tambahannya adalah wakil kepala sekolah atau kepala perpus, kepala lab atau kepala program keahlian untuk jenjang SMK. Nah, di sini ini tugas tambahan ini bisa diakui jumlah jamnya 12 jam. Jadi di sini sudah ditambah 12 jam untuk tugas tambahannya. Sekarang kemudian tugas tambahan lain misalkan 0 jam kosong. Kemudian mengajar di sekolah lain 6 jam. Jadi bisa solusinya mengajar di sekolah lain. Hanya saja untuk mengajar di sekolah lain itu meskipun jumlah jamnya banyak ataupun misalkan sudah 24 jam mengajar di sekolah lain, tetap yang diakui hanya 6 jam. Jadi saya ambil yang terbesar adalah 6 jam. Jadi kita tambah 9 tambah 12 adalah 21. Ditambah 7, 6 jadinya 27. Jadi solusi pertama seperti ini, harus mengajar di sekolah lain sebagai penambah jamnya. Dan jumlah jamnya kalau kita total semuanya ada 27 jam pertemuan dalam satu minggu. Jadi kalau sudah 27 jam per minggu itu sudah valid karena sudah melebihi 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam itu tidak akan valid di Info GTK. Kalau solusi yang pertama seperti ini. Kemudian di sini ada solusi yang kedua. Nah, solusi yang kedua seperti ini, jumlah jam mengajar 9 jam per minggunya sama seperti ini karena mengajar 3 lomber jadi 3 kali 3 9 sama. Kemudian tugas tambahan tetap 12 jam per 12 jam. Baik itu Wakasek, kepala perpus, kepala lab ataupun kepala prokli. Kemudian tugas tambahan lain. Nah, di sini kita tambahkan tugas tambahan lain yaitu 6 jam per minggu yaitu koordinator P5. Koordinator P5 itu 2 jam per minggu dikali 3 rombel, hasilnya adalah 6. Kemudian mengajar di sekolah lain adalah 0, artinya dia tidak mengajar di sekolah lain. Kemudian kalau kita total jumlah jam tatap mukanya per minggu itu adalah 27 jam. 9 tambah 12 tambah 6 hasilnya 27 jam. Kalau di solusi yang pertama ini kita harus menambah jam mengajarnya di sekolah lain yaitu maksimalnya 6 jam per minggunya. Jadi baru kita bisa memvalidkan atau jumlah jamnya sudah melebihi 24 jam. Nah, untuk yang solusi kedua ini tidak perlu mengajar di sekolah lain. Jadi hanya memberikan tugas tambahan lain yaitu sebagai koordinator P5. 2 jam per minggu untuk satu rombel dikali 3 rombel hasilnya 6 rombel seperti ini. Hasilnya 6 jam per minggu maksudnya. Kalau seperti ini dan seperti ini semuanya bisa valid. Jadi kita pilih solusi yang pertama ataupun solusi yang kedua. Ataupun juga jika solusi pertama dan kedua tetap tidak bisa, misalkan tidak bisa diberikan
atau tidak bisa mengajar di sekolah lain. Kemudian tidak bisa diberikan tugas tambahan lain tentang koordinator P5 ini. Jadi hasilnya kan tetap 9 tambah 12 adalah 21. Kalau tetap seperti itu, tidak ada tugas tambahan lain seperti ini dan tidak mengajar di sekolah lain, itu jumlah jamnya 21, itu tetap bisa valid. Masih tetap bisa valid meskipun jumlah jam mengajarnya 21 jam per minggunya, namun validnya itu di akhir, di belakangan. Biasanya yang lain sudah valid, mata pelajaran yang lain sudah valid, yang sudah memenuhi 24 jam per minggu itu sudah valid, baru terakhir di belakangan itu yang jumlah jam mengajarnya kurang dari 24 jam. Asalkan di sini jumlah guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tersebut hanya ada satu guru. Kalau ada lebih dari satu guru tetap tidak akan bisa valid. Nah, syaratnya harus ada satu guru di sekolah tersebut. Karena sekolah ini sekolah kecil, hanya ada 3 rombel. Baru kalau seperti ini akan bisa valid. Namun validnya nanti di akhir, di belakangan. Nah, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan tentang apakah info GTK itu bisa valid jika jumlah jam mengajar yang linear itu kurang dari 24 jam per minggu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.